Terus ini Mas, gimana menurut Mas Riko dengan orang tua yang apa namanya, yang punya pikiran kalau anaknya tuh harus mandiri sejak kecil gitu? Oke, nah ini isu-isu ini marak sih di generasi yang sekarang. Jadi anak itu dituntut mandiri sejak dini. Mm. Kalau bisa bayar kuliah sendiri, Iya. bayar sekolah sendiri, itu Oh. itu sedang marak isunya. Dan itu membanggakan loh bagi Enggak, itu mereka. justru mendelep Bagi harusnya. banyak orang juga kayak, wih anakmu masih sekian tahun tapi udah bisa beli motor sendiri misalnya, udah bisa nyekolahin diri sendiri Hmm, misalnya, udah bisa ini, udah bisa itu gitu. intinya adalah gini, anak anak itu ya fokusnya main-main. Dia semua manusia itu ada di dunia ya untuk main-main, tidak untuk survival, tapi untuk hidup, untuk menjalani hidup, bukan untuk survival. Tapi orang-orang dari generasi lama itu sudah cenderung mendapatkan dogma bahwa hidup itu adalah survival, Mm-mm. bertahan hidup, Iya ya. bukan menikmati hidup. Dan tindakan ingin memandirikan anaknya sejak dini itu adalah tindakan survival. Mm-mm. Seakan-akan kalian sedang ada di hutan belantara di daerah yang nggak aman. Kalau kalian benar-benar merasa berlimpah dan merasa aman, kalian akan melakukan apa yang sudah dilakukan dari dulu. Ya memang ketika kuliah ya itu tanggung jawab orang tuanya. Ya itu tanggung jawab orang tua untuk mengkuliahkan anaknya. Itu bukan tanggung jawab si anak untuk membayar sekolahnya sendiri. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, ketika kalian sebagai seorang anak dituntut mandiri, ya itu biasanya sponsornya adalah rasa takut uangnya habis. Orang tuanya merasa takut uangnya habis, merasa kurang, atau merasa susah cari uang, akhirnya ini loh kamu agar biar tahu cari uang itu susah. Hmm. Ya kan? Tapi Iya sih. asumsi kalian tentang diri kalian dan dunia itu akan mengeras jadi fakta. Oh. Oke, jadi asumsi kalian itu mencerminkan bagaimana kondisi hidup kalian. Kalau kalian dari kecil udah dicekokin cari uang susah ya, susah beneran. Hmm. Makanya ini yang perlu diputus rantai setannya, lingkaran setannya. Jadi di generasi yang sekarang, kalau kalian sudah jadi orang tua atau mau jadi orang tua ya kalian harus benar-benar memahami motif atau sponsor dari action ini. Action apa? Apa namanya? Yang anu anak itu? Action parenting Parenting. kalian. Kalau kalian action parentingnya berdasarkan rasa takut, kurang uang, kurang anu ya, anak kalian akan tertularkan vibrasi tersebut. Anak kalian akan susah hidupnya. Jadi kalian para orang tua, khususnya mungkin kita semua di generasi yang sekarang ya kita perlu menyelesaikan rasa kekurangan kita masing-masing. Sehingga kelak ketika sudah punya anak atau sekarang sudah punya anak, kita bisa melakukan action parenting di mana sponsornya itu berasal dari keberlimpahan, bukan rasa takut dan rasa kurang. Okay. Jadi anaknya juga bagus-bagus. Tapi kalau kita tetap melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan generasi lama, bahkan lebih parah, menurutku ini lebih parah daripada generasi lama. Kita akan tetap ada di era gelap bajak-bajakan. Itu akan sangat parah menurutku. Makanya mungkin beberapa orang bilang Indonesia kayaknya semakin susah ya. Semakin terbelakang. Ya semua itu ya gara-gara unit terkecilnya yaitu keluarga kita masing-masing. Kalau kita dari kecil mengajarkan keberlimpahan ya dalam unit yang skala luas yaitu masyarakat ya dia akan berlimpah. Dan kita perlu ingat bahwa pemerintah itu berasal dari keluarga juga. Kalau kalian mendidik anak kalian sekarang dengan benar, mungkin beberapa dari anak-anak kita akan jadi pemerintah di generasi mendatang. Kalau kalian didiknya benar, oke, dari sponsor yang bukan kekurangan, tapi sponsor yang adalah inspirasi keberlimpahan ya pemerintahnya akan Indonesia akan maju karena pemerintahnya maju, tidak korupsi. Bayangin kalian dari kecil dibilangin cari uang susah, kemudian
kalian dapat kesempatan jadi pemerintah ya pasti korupsi, nggak mungkin enggak. Makanya beda kali ya kalau orang udah besar terus dia kerja di luar negeri, apa namanya, Malas balik males balik. Iya, karena nuansanya beda. iya ya. Kayaknya kalau di luar negeri itu meskipun dia lagi kerja mungkin ya, kalau meskipun dia lagi kerja tuh kayak tidak merasa kekurangan nggak sih? Tidak merasa kekurangan, dan ini UMR-nya pantas lah. Oh, Nah itu ya, jadi ya perlu yang penting adalah tidak menyalahkan pemerintah, tapi menyadari rasa kekurangan kalian masing-masing. Ketika semua warga Indonesia menyadari samskara rasa kurangnya yang terwariskan dari orang tua mereka, generasi-generasi di atasnya, mungkin UMR-nya akan naik. Yeah. Kemungkinan besar akan naik. Kalau semua warga Indonesia menyadari samskara kekurangannya, kayak cari uang susah, rasa yang nggak enak terkait uang, disadari semua, hilang, clear. Tapi gimana kalau kayak apa ya? Kadang tuh orang susah menyadari itu karena realitanya tuh nggak bisa apa ya? Kayak nggak sinkron gitu loh. Ya memang nggak sinkron. Terus gimana dong? Realita itu delay. Oh. Jadi kondisi hidupmu yang sekarang itu hasil dari masa lalu. Jadi apa yang terjadi hari ini mungkin itu hasil dari nuansamu bulan lalu. Mungkin aja nih misalnya nih hari ini dia berhasil menyadari kekurangan itu ya. Terus ternyata sampai besok itu nggak terjadi apa-apa nih misalnya. Terus dia akhirnya balik ke rasa kekurangan itu, gimana dong? Ya dia harus tetap stay di rasa plong itu. Oh. Ya, dia harus terus menyadari akhirnya dia bisa stabil di rasa plong. Jadi intinya menyadari itu tuh nggak bisa yang kayak sekali terus udah selesai dia akan selamanya terbebas dari rasa itu gitu. Bisa terbebas selamanya. Tanpa menyadari terus-terus. Tanpa menyadari. Tapi kita harus sadar bahwa sedang sadar. Jadi kita menyadari yang sadar. Bukan menyadari layar luar ataupun layar dalam. Tapi kan di situ kadang orang yang luput kayak menyadari siapa yang sadar, itu tuh kadang luput karena tuh tiba-tiba tenggelam kepikiran gitu kan. Jam terbang. Nah, jadi kita perlu mengabaikan layar luarnya total. Layar luar itu masa lalu. Jadi kondisi hidup itu masa lalu. Abaikan dan Berarti dulu Mas Riko juga kayak gitu, nggak langsung tiba-tiba celing, tiba-tiba 24 jam kau kira aku sadar gitu. Ya kagak, ya pelan-pelan. Jam terbang, semuanya itu jam terbang. Kita akan belajar apa itu kesadaran, pertama itu, kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada teknik lighting in, dan kemudian juga ada teknik peripheral atau open awareness. Nah, jadi ruang tanpa nama atau bisa disebut kesadaran ini adalah ruang tanpa batas. Oke, jadi bisa dikatakan sebagai keberlimpahan tanpa batas. Ketika kita mampu keluar dari suatu cerita, kemudian kita hadir sebagai ruang tanpa batas, kita akan bisa memilih ruang batasan tertentu yang kita sebut sebagai diri yang baru atau kelahiran kedua. Oke, jadi inti dari workshop Lighting In adalah kita akan belajar bagaimana untuk keluar dari diri fiksi kita yang lama, dan kemudian kita hadir sebagai ruang tanpa nama atau biasa disebut kesadaran, dan kemudian kita mampu memilih diri yang baru yang biasa disebut sebagai kelahiran kedua.